warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala UPT SDN 12 Pindrang, yang saya hormati teman-teman CGP Angkatan 10 Kabupaten Pindrang, yang saya banggakan Bapak Ibu guru sekalian yang pada hari ini bisa menghadiri kegiatan ini. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, karena nikmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan dengan judul Diseminasi Budaya Positif di Sekolah. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana beliau merupakan rahmat bagi kita semua. Bapak Ibu guru yang berbahagia, untuk mengawali acara pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan dari Kepala UPT SDN 12 Pindrang, Bapak Tangge M. Said SPD, dengan hormat disilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para calon guru penggerak angkatan 10, dan saya hormati para peserta diseminasi budaya positif serta teman-teman guru yang kami banggakan. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih sempat hadir di tempat yang berbahagia ini guna melaksanakan satu kegiatan, yaitu diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pindrang. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini teman-teman dari calon guru penggerak angkatan 10 akan mempresentasikan atau mendiseminasikan budaya positifnya, apa-apa yang pernah mereka dapatkan di pembelajaran guru penggerak ini, mulai dari modul 1 sampai dengan modul 1.4 tentang budaya positif. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan diseminasi ini membawa manfaat, membawa dampak dan berdampak kepada kita semua. Alhamdulillah, izinkan saya sebagai Kepala UPT SD 12 Pindrang membuka acara ini secara resmi, yaitu acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10. Marilah kita membuka acara ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas motivasi dan dukungan teman-teman, dan saya sebagai Kepala UPT SD 12 Pindrang dan secara pribadi mendukung serta memotivasi calon guru penggerak angkatan 10 ini. Dan sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Tangge M. Said SPD. Selanjutnya, diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh 5 orang calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pindrang, yaitu Ibu Harmia SPD GR, Ibu Kasma SPD, Ibu Nasli SPD, Ibu Mahipa SPD, dan saya sendiri Ade Putri Novianti SPD. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri.
warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, tapi sebelumnya kita ice breaking dulu ya. Oke. Jadi kalau saya bilang tepuk satu, ya, oke. Saya bilang tepuk dua, berarti dua kali. Ya. Jadi konsentrasi. Tepuk satu, tepuk dua, dua. Jadi harus konsentrasi. Ulang lagi, satu kali. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, satu. Ternyata masih ada yang tidak konsentrasi. Jadi baiklah teman-teman semua. Materi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, ya. Semua yang kita lakukan adalah sebuah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebelumnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Apakah itu? Satu, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian yang keempat, kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Kemudian yang kelima adalah kesenangan, yaitu kebutuhan merasa akan kesenangan. Kebutuhan untuk bertahan hidup itu disebut dengan survival, ya. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, pengadaan rumah dan makanan. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, merupakan kebutuhan untuk diterima, juga termasuk kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan, di mana kebutuhan ini meliputi akan keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati, dan ini juga merupakan self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Yang keempat, ada kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan tentang kemandirian, otonomi, atau memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi itu menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, ya, suka mencoba-coba, kemudian tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba dengan hal-hal yang baru, serta dengan hal-hal yang menarik. Kemudian yang kelima adalah kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan untuk mencari kesenangan yaitu seperti dengan bermain, tertawa, dan anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang mereka senangi. Sekarang yuk kita menganalisis kasus berikut. Ibu Amba
2A di SD Pelita Hati sedang bingung dalam menghadapi pula salah satu murid di kelas Doni. Di kelasnya Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni sehingga Doni melakukan hal tersebut? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab tentang situasi yang dihadapi oleh Ibu Ambar, tentang permasalahannya, tentang Doni, ya? Yang Doni itu sering mengambil bekal teman sekelasnya. Apa kira-kira alasan Doni sehingga Doni sering mengambil bekal temannya? Ya. Tidak bawa bekal. Ya. Tidak bawa bekal. Masih ada yang lain? Mencari perhatian. Terima kasih. Mungkin karena Doni merasa makanan temannya enak gitu. Ya. Menurut saya, mungkin Doni meminta bekal kepada temannya karena kelaparan. Mau membeli tapi tidak ada uangnya. Jadi terpaksa dia ambil, bukan terpaksa, dia yang paksa temannya ambil bekalnya. Saya kira seperti itu. Karena biasa ini terjadi di kelas. Kalau ada temannya yang kelaparan, mau beli tidak ada uangnya, jadi ambil punyanya temannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi apa kira-kira alasan Doni atau kebutuhan apa, ya, sehingga Doni melakukan hal tersebut? Sekarang mari kita lihat jawabannya. Jadi dalam kasus tersebut, bila Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng saja, ya, dan ia menikmati akan ekspresi daripada teman-temannya soal dia mengambil makanan teman-temannya sehingga temannya kesal, tapi Doni ini berusaha sebenarnya itu memenuhi akan kesenangannya. Jadi dia senang melihat temannya cemberut, kesel, ya, ketika teman-temannya sedang diambil makanannya oleh Doni. Jadi namanya kebutuhan akan kesenangan, ya. Sekarang di sini ada 4 pertanyaan. Aku merasa bangga dan keren biar bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku. Aku sedang bisa pergi ke tempat yang aku suka. Menyetir mobil itu seru. Silakan ibu bapak menuliskan di situ. Menurut ibu bapak, aku merasa bangga dan keren itu termasuk kebutuhan apa? Apakah masuk kebutuhan kesenangan, kasih sayang, apa tadi? Ada. Ya. Ya, jawab saja ini. Jawab saja ini. Ya. Langsung dilayar. Jawab saja. Ya. Siapa aku merasa bangga dan keren? Kebetulan apa? Penguasaan. Nanti kita lihat jawabannya masing-masing. Kemudian yang kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman aku, termasuk apa itu? Kesenangan atau Rasa diterima. kasih sayang, rasa diterima. Oke. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kesenangan. Menyetir mobil itu seru.
Jadi semuanya kesenangan. Mari kita lihat jawabannya. Aku merasa bangga dengan kan keren itu adalah penguasaan. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku itu kasih sayang dan dirasa diterima. Kemudian aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka itu merupakan kebebasan. Kemudian menyetir mobil itu seru adalah kesenangan. Kemudian ini baru ditempel. Kalau tadi itu aku merasa bangga yang keren termasuk untuk apa? Silakan tulis karena ditempelkan di atas. Ya. Aku merasa bangga dan keren. Ini. Aku merasa bangga dan keren. Kemudian kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Sayang. Kemudian yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja dengan apa itu? Kebebasan. Aku sebel, bukan. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Ini termasuk apa? Ada ibu cantik dari SMP 4. Oke. Cinta dan kasih sayang. Yang keempat, aku sebel. Gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Kebutuhan apakah itu? Iya, bapak guru ganteng. Ya, satu lagi. Ya, biar dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa dekat sama dan kerja bareng sama dia. Kayaknya orangnya baik sih. Itu termasuk kebutuhan apa? Cinta dan kasih sayang. Mari kita lihat apakah jawabannya sesuai dengan yang ibu-ibu cantik dalam bapak ganteng. Ya. Aku merasa bangga dan keren itu penguasaan. Betul. Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal kasih sayang. Aku bosan. Kebebasan. Pertanyaan yang keempat. Keempat, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung. Jawabannya di sini cinta dan kasih sayang. Yang sebenarnya adalah kesenangan. Kemudian yang kelima, aku sebel. Gambarku tidak rapi. Penguasaan. Betul. Yang terakhir ya biar dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa dekat sama dan kerja bareng sama dia. Kayaknya orangnya baik sih. Itu cinta dan kasih sayang. Oh iya. Betul semua. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi apabila salah satu atau beberapa kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi? Kan tadi ada 5 kebutuhan dasar.
jika salah satunya tidak terpenuhi, apa yang akan terjadi? Ada yang bisa menjawab? Ya, dibunuh lagi. Pertanyaan dari apa yang terjadi apabila salah satu atau beberapa kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi? Mungkin yang terjadi pada anak tersebut apabila misalnya kesenangannya tidak terpenuhi, paling anak tersebut akan merasa jengkel atau marah-marah. Salah satu contoh yang ini saya lihat beberapa anak teman mengajar saya, apabila dia ingin membeli kerupuk dan mamanya melarangnya, pasti marah-marah ya, atau menyatakan lobby. Mungkin itu salah satu faktor dari kebutuhan dan kesenangannya tidak terpenuhi. Terima kasih. Contohnya Eki. Terima kasih atas jawabannya. Jadi semua orang itu senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Sama juga tadi kalau bilang Eki, kalau tidak dipenuhi kebutuhannya, dia marah-marah sama mamanya, ya kan? Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara positif, maka mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Dari pernyataan ini saya dapat menarik kesimpulan bahwa kebutuhan dasar manusia itu harus terpenuhi dengan cara yang positif. Namun terkadang hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan. Maka seorang cenderung memenuhi kebutuhan dasarnya dengan hal-hal yang negatif sehingga menimbulkan kriminalitas dalam masyarakat. Jadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu 5 posisi kontrol. Sebuah cara dalam menanamkan disiplin positif pada murid, yaitu ada yang disebut dengan restitusi. Apa itu restitusi? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bosen 2004. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk sebuah masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Tiani Gosen 1998 bahwa dalam mengungkapkan sebuah guru perlu meninjau kembali akan penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat pada murid, memerdekakan murid, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glasser berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah 1 disebut dengan penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga teman, yang keempat adalah sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Posisi penghukum, ya, seorang penghukum itu bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal, ya. Kemudian orang-orang yang menjalankan posisi
Penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-muridnya lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Pasti selalu berkata terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara diam. Kemudian yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Dalam posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, kemudian merasa rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa terhadap kamu. Berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang baru tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang mereka sayangi. Kemudian ada posisi sebagai teman, di mana posisi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa bersifat negatif, juga bersifat positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya nak. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu itu adalah teman saya. Murid merasa kecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak sesuai dengan ketentuan yang guru tetapkan. Kemudian tidak untuk guru yang lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Kemudian yang ketiga adalah posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat konsekuensi misalkan itu berhubungan dengan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang guru yang posisi selanjutnya adalah posisi manajer, di mana posisi terakhir ini sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku yang mereka lakukan, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian seorang manajer juga itu telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat
menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Di mana posisi manajer ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini. Jadi jika anak-anak mendapatkan suatu permasalahan, seorang manajer akan memberikan pertanyaan, apa yang kita yakini. Kemudian kembali ke keyakinan kelas yang pernah kita buat, ya. Apakah kamu meyakininya? Artinya apakah kamu meyakini akan keyakinan kelas yang telah kita buat bersama, ya? Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Ya. Nah, jika kamu memperbaiki ini, kemudian hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Selanjutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang atau murid. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Kemudian seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat lagi. Setelah Bapak Ibu mengamati tadi tentang 5 posisi kontrol, sekarang Ibu ada atau berada di posisi manakah yang Bapak Ibu telah lakukan selama ini? Tadi ada 5 posisi kontrol. Ada sebagai penghukum, yang kedua sebagai pemantau, yang ketiga sebagai teman, yang keempat adalah sebagai merasa bersalah, yang kelima adalah sebagai manajer. Ibu-ibu sebagai manajer. Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Baiklah Bapak Ibu, kita akan melakukan kegiatan berikut secara kelompok. Berdasarkan pemahaman Anda setelah mengamati tentang 5 posisi kontrol, saya akan membagikan lembar kerja untuk diisi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk apa? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Ataukah sebagai manajer? Sebagai pembuat. Silahkan ditulis. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Ada tadi contoh ini yang paling terakhir. Terima kasih. Adapun jawaban dari kelompok kami,
Yaitu di pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi siapa yang mengatakan membuat orang merasa bersalah? Kemudian di pernyataan kamu tidak pernah benar melakukannya, siapa yang mengatakan adalah penghukum. Kemudian pernyataan ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak. Siapa yang mengatakan? Yang mengatakan adalah teman. Kemudian pernyataan keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kemudian siapa yang mengatakan? Pemantau. Kemudian pernyataan kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Siapa yang menyatakan? Manajer. Kemudian pernyataan terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Siapa yang mengatakan? Penghukum. Demikian jawaban dari kelompok Bapak Ceria. Iya, terima kasih. Bagaimana dengan ibu-ibu? Sudah selesai? Sudah. Ya, siapa yang mau mewakili? Saya. Jangan selalu Terima kasih Bu, kami dari kelompok ibu-ibu ceria. Di sini ibu bahagia lagi. Saya merasa kecewa sekali dengan kamu yang menyatakan pembuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Di sini kami pilih penghukum. Ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Di sini kami memilih teman. Empat, apakah kamu mendapat stiker bintang hari ini? Di sini kami memilih manajer. Berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kami pilih pemantau. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Di sini kami pilih penghukum. Makasih Bu. Baiklah. Jangan jawab. Jadi terima kasih atas jawaban dari ibu-ibu semua. Sekarang kita akan melihat jawaban yang sebenarnya. Pernyataan pertama, saya kecewa sekali dengan kamu itu adalah membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukan itu sebagai penghukum. Kemudian ayo lakukan demi ibu bapak, itu adalah teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini?
Demikianlah diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 10 Kabupaten Pindrang. Selanjutnya kita akan mendengar saran dan arahan serta bimbingan setelah menyaksikan diseminasi kelima CGP Angkatan 10. Kepada Bapak disilahkan. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Alhamdulillah hari ini telah dilakukan diseminasi budaya positif oleh kelima calon guru penggerak Angkatan 10. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan membawa manfaat, berdampak, dan membawa dampak untuk kita semua. Sehingga calon guru penggerak ini dapat memberikan suatu pembelajaran yang berharga bagi kita semua, di mana segala sesuatunya yang telah dipelajari akan diimplementasikan dan diaplikasikan kepada teman-teman guru dan murid. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami menutup acara ini, marilah kita menutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah saran dan bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak dapat menjadi motivasi bagi kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pindrang untuk memperbaiki diri ke depannya. Sebelum menutup acara, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Pohon buah ditanam petani, Cakep. kebunnya luas sangatlah bersih. Cakep. Acara kita sampai di sini. Cukup sekian, terima kasih. Untuk menutup acara, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Ade Putri Novianti, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pindrang telah melaksanakan diseminasi modul 1.4 budaya positif di sekolah. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.
adik-adik. Yang sudah selesai, silakan duduk kembali di tempatnya. Ya. Ya, baiklah anak-anak semua, sekarang Ibu akan membacakan keyakinan kelas yang anak-anakku semua sudah menuliskan dan tempelkan di papan tulis. Datang tepat waktu itu disiplin. Tidak boleh main-main. Ada lagi? Disiplin. Apa ini? Menjaga kebersihan kelas. Termasuk apa itu? Menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan kesehatan. Ya. Kemudian rambut selalu rapi. Nah, termasuk juga ini sama semua ya, disiplin. Kemudian tidak boleh mencuri-curi. Kenapa pakai ini sama dengan membuli? Ya, membuli itu berarti saling menghormati. Ya, oke. Setelah kita tadi mencari tentang keyakinan kelas kita, sudah meyakini. Sekarang kita sudah sepakati. Jadi silakan anak-anakku mulai untuk bertanda tangan. Ya, mulai dari ini. Selanjutnya, wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmi SPDSD. Saya akan memberikan testimoni diseminasi budaya positif yang telah dilakukan oleh Ibu Harmia, calon guru penggerak angkatan 10, dengan materi 5 kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol. Dan dalam diskusi tersebut saya mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang budaya positif. Saya sangat berterima kasih karena ini merupakan pengetahuan baru bagi saya dan teman-teman yang lain. Sebagai pendidik, tentunya sangat bermanfaat untuk diterapkan di lingkungan sekolah kami. Dan kami juga berharap semoga kami dapat menerapkannya dengan baik dan juga memberikan hal-hal yang baik kepada murid kami sehingga murid kami dapat memiliki karakter yang positif tentunya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Harmia telah menyampaikan materi dengan sangat baik sehingga kami dapat memahami apa yang disampaikan oleh Ibu Harmia dan memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar kami. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.